Faiz terus mengendalikan mobil tanpa tujuan jauh dari rumah sampai tibalah abangnya menghentikan laju. Berhenti. Lihat tuh. Si ipar celingukan mencari yang ditunjuk jari Aris tapi tetap tidak melihat apapun yang menarik perhatian. Aris langsung keluar dari mobil duduk di halte dekat anak sekolah berjilbab putih. Lah, katanya patah hati. Cepat banget move on-nya tidak seperti Salsa. Anak sekolah. Parah Mas Aris, gerutu Faiz di dalam mobil yang tidak terlalu jauh dari halte tempat iparnya duduk. Cukup terdengar jelas untuk menguping pembicaraan mereka. Diawasi terus iparnya dari dalam mobil mau lihat apa yang akan dilakukan iparnya tersebut. Hai, baru pulang, tanya Aris pada gadis yang duduk sendiri di halte. Gadis itu celingukan ditanya. Mungkin mengira pria di sebelahnya sedang menyapa seseorang tapi tidak ada orang lain selain dirinya. Om, tanya saya. Faiz cekikikan di dalam mobil mendengar gadis yang sejak tadi sedang membaca buku di tangan memanggil iparnya dengan panggilan Om. Memang tidak salah dilihat usianya saja seperti Om dan keponakan apalagi usia iparnya saat ini hampir kepala 3. Ya iyalah Om Mas tanya sama si adik. Kan yang ada di sini cuma adik. Kelas berapa? Kelas 3. Jawabnya singkat. Wah, sebentar lagi sudah lulus. Boleh dong Mas lamar. Gadis berhidung bangir tersebut menatap dengan tatapan yang sulit diartikan. Boleh. Silahkan Mas datang ke pondok pesantren Darul Ulum untuk membicarakan ini semua. Jangan lupa ajak keluarga. Abah, parah. Bapaknya, gadis itu langsung berlari kecil masuk ke dalam mobil setelah menyadari kedatangan si ayah. Ditepuk bahu Aris yang langsung menciut mundur apalagi dia sedikit mendengar pria parubaya diperkirakan ayah dari gadis yang digoda menyebut pondok. Jadi gadis itu anak pondokan. Kebetulan besok malam ada pengajian akbar di pondok kami. Datang ya deh sama keluarga. Abah tunggu betul kehadirannya. Panggil Abah ke salah satu santrinya yang ikut mengantar beliau. Injeh, Abah Yai, tanya hormat menunduk dengan tangan menyatu menggantung di depan lutut pemuda yang keluar dari dalam mobil. Abah Yai, pengajian akbar. Seketika Aris kesusahan menelan ludah. Boleh pinjam handphonenya, Dek. Seperti dihipnotis Aris menyerahkan gawai barang pribadi miliknya ke orang tidak dikenal dengan gaya tertular seperti pemuda tadi menunduk hormat. Ini, nomornya Hamdan. Kalau ada apa-apa, tidak tahu alamat bisa telepon dia. Sudah kamu simpan nomornya. Sampun. Yai, jangan lupa datang ya Mas. Besok malam. Sekali lagi, tenggorokan terasa kering susah sekali meneguk ludah. Mimpi apa dia semalam hidupnya tiba-tiba ruwet seperti ini. Setelah memastikan mobil hitam sudah tidak lagi terlihat Aris kembali ke kendaraan iparnya mendapati Faiz tertawa cekikan tidak bisa berhenti. Serasa tubuh tidak beraga benar-benar melayang. Pikirannya lebih kalut daripada penolakan Fanya, adiknya tadi. Ia dimintai melamar putrinya seorang kiai besar sedangkan melihat dirinya sendiri dari sudut manapun tidak ada pantas-pantasnya. Tidak mempunyai bekal sedikit pun untuk itu. Sampai rumah tawa Faiz masih menggema membuat keluarga dibuat bingung. Semua orang sudah berkumpul di rumah mertua termasuk istrinya. Salsa yang khawatir tidak ada kabar dari keduanya langsung menyusul minta diantarkan Ali pulang ke rumah. Semua keluarga berusaha menelepon mencari keberadaan mereka tapi tidak ada yang menjawab mungkin terlalu meresapi kejadian barusan sampai tidak mendengar bunyi gawai yang berdering berkali-kali. Apalagi, sesampai rumah didapati kamar anak lelakinya sudah rusak parah. Kalian dari mana saja? Mana Aris? Tanya Pak Hamdi jengkel. Di telepon tidak ada yang mengangkat. Itu. Yah, jawab Faiz menahan tawa. Yang ditunjuk berjalan lemas langsung duduk di sofa samping ibu sambung. Pak Hamdi menghampiri meneliti setiap inci wajah putranya apa ada yang kurang. Kalian ini kenapa sih? Tanya Bu Fani geram melihat kelakuan anak menantu seperti itu. Mas Aris. Bukannya menjelaskan justru tawa Faiz kembali terdengar kencang mengingat kejadian yang tadi mereka alami di jalan. Aris, kenapa? Aris memberikan selembar brosur ke ayahnya yang tadi diberikan pemuda yang mengantar Abah Yai sebelum kembali memasuki mobil. Ini apa? Abah ayah dan ibu diundang ke situ. Tuturnya lemes. Pak Hamdi menatap menantunya meminta penjelasan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Mas Aris tadi menggodai anak sekolah kepergok ayahnya. Langsung ditanggapi diminta seriusan melamar anaknya. Dan ternyata,
ayahnya gadis yang digodai Mas Aris pemilik pondok besar itu. Semua orang saling bertatapan bingung. Anak lelakinya menggodai Putri Yai yang masih sekolah. Bukannya dia tadi sedang patah hati. Tiba-tiba, tawa Salsa ikut pecah dihampiri abangnya duduk di sebelah kiri mendusel menggeser tempat duduk Pak Hamdi. Wah hebat. Abangnya Salsa dijadikan mantu seorang kiai. Jadi kiai dong Mas Aris. Hebat-hebat. Didorong adiknya menjauh melepaskan diri. Niat baik jangan ditunda. Jangan dipikir ulang. Nasib baikmu. Riz, komentar Pak Darmawan. Iya. Besok kita semua ke sana. Yah, Aris tidak percaya semua keluarga mendukung tawaran Abah Yai. Dia merasa benar-benar tidak pantas bersanding dengan gadis itu. Agamanya saja masih cetek. Belajar agama hanya di tempat sekolah. Dulu, pernah ngaji diniyah hanya itu saja. Yang ia tahu hanya dasar-dasarnya saja meski tidak pernah meninggalkan salat dan perintah wajib Tuhan yang lain. Berbeda jauh dengan keluarga Abah Yai. Ibarat kata bagai langit dan bumi tidak akan pernah bisa bersatu. Gak kakak gak adik sama saja. Cepat banget move on-nya, olok Faiz. Ih, gaya, aku sih masih ada 5 hari. Mas Aris, setengah jam. Tawa Salsa menggelegar bak petir di siang bolong disusul yang lain. Bukannya cepat move on dipaksa move on. Semua ini gara-gara kamu. Coba kamu terima cinta mas. Ceritanya gak seperti ini. Ih, gak ah. Daripada yang kedua mending dapat dua. Dua kakak beradik perempuan itu tos bareng. Dasar semprul. Pak Hamdi tersenyum melihat ketiga anaknya bisa bercanda lepas seperti itu terlihat kerukunan di antara ketiganya. Aris juga telah banyak berubah meski dulu putranya sudah menjadi sosok kakak yang baik tapi masih menjaga sikap tidak seperti sekarang. Sudah tidak lagi ada perbedaan kedekatan untuk kedua adiknya. Pak Darmawan memberitahu mantan menantu jika beliau dan keluarga semuanya setuju bila keduanya kembali bersatu. Sore harinya Bima bersama kedua orang tua langsung ke kediaman beliau untuk membicarakan langkah selanjutnya. Ayahnya Bima mengajak kenalan beliau yang lebih paham tentang agama daripada beliau untuk dimintai nasihat. Ini tidak bisa dilanjutkan hingga menunggu sampai lahir bayi tersebut. Jadi, setelah melahirkan kalian baru boleh menikah. Bima tertunduk lesu tidak bisa memboyong langsung mantan istri ke perantauan. Sungguh berat harus meninggalkan lagi dalam jangka waktu yang lama. Tenang saja Bim, tinggal beberapa bulan lagi. Sabar-sabar saja kalian, yang penting sudah ada kesepakatan bersama lagi. Obrolan menjadi ringan-ringan saja karena gagal menikahkan kembali putra-putri mereka dalam waktu dekat ini. Dan, tibalah waktu orang tua Bima untuk berpamitan kepada si tuan rumah karena urusan telah diselesaikan dan sudah mendapatkan kesepakatan bersama. Kamu gak ikut pulang, Bim? Sudah dari tadi juga bertemu masak masih belum puas. Has, papa ini kayak tidak pernah muda saja. Ayo, pulang, Van. Mama pulang dulu. Nanti kalau Bima sudah berangkat, sering-sering ya main ke rumah. Biar mama ada temannya lagi. Kok gitu? Protes putra tunggal mereka. Kenapa pula harus menunggu ia berangkat terlebih dahulu?